Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Nah, sudah hadir semuanya kah? Melaporkan absensi Ustaz. Iya. Untuk Ahad 5 Maret 2023, untuk putra yang hadir ada 47, pulang kampung 4, kerja 4, izin 4 Ustaz. Untuk putri yang hadir ada 40, izin 11, sakit 1, pulang kampung 1. Untuk total hadir saat kami absen tadi untuk putra putri ada 86 Ustaz. Putri ada 40 Ustaz. 40. 40. Tadi putra yang hadir berapa? 47. Oke. Total hadirnya 87 Ustaz. Putri 40, putra 47. 87. Yang izin Izin untuk putra ada 4, untuk putri ada 11 Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Yang sakit? Yang sakit dari putri ada 1 orang Ustaz. Kurang. Oke. Baik, mari kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Baik, presentasi sudah. Barangkali ada yang perlu disampaikan, dikabarkan, diinformasikan atau diusulkan terkait dengan kita, terkait dengan majelis kita, kebersamaan kita, termasuk yang di Solo, termasuk apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Monggo, saya persilahkan dulu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ada titipan pertanyaan Ustadz. Oke, boleh. Titipan pertanyaan dari Pak Ngadino. Beliau sekarang izin untuk kerja di luar kota. Ada 3 pertanyaan ini Ustadz. Mau dibacakan satu-satu atau langsung sekaligus? Satu-satu Iya. ya, tidak lupa. Ya, pertanyaan pertama, mohon diterangkan brosur mengenai kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah yang keempat. Pada halaman ketiga di Quran surat Hud ayat 81 ada potongan ayat yang artinya sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ya, ini yang ditanyakan adalah apakah pada masa Nabi Lut sudah ada perintah untuk sholat, ataukah subuh itu yang dimaksud adalah menerangkan tentang waktu. Coba dibuka ayatnya. Ya. Yang keempat ya. Oke. Surat 14 nih. Quran surat Hud nomor surat 11 ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya lutu inna rusulu rabbika lay yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Artinya, mereka para malaikat berkata, wahai Lut,
sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ya, sudah jelas toh itu. Kita itu mengerjakan sholat subuh apa sholat fajar? Ya, jadi subuh itu tidak merujuk kepada nama sholat kan seperti itu, ya. Tapi waktu kan seperti itu. Waktu subuh. Kalau bahasa Arab selamat pagi apa? Bahasa Arabnya selamat pagi. Apa, Bu? Nah, ya sidik-sidik itu kita belajar ya. Kalau bahasa Jawa sugeng injang. Kalau bahasa Arabnya, kalau kita ketemu pagi-pagi, sobahal khair. Sugeng injang, sobahal khair gitu. Selamat pagi gitu. Beda dengan salam ya. Kalau salam ya jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, boleh, karena itu salam penghormatan. Tapi kalau waktu tadi, waktu pagi yang di bahasa kita terjemahkan selamat pagi, itu kalau dalam bahasa Arab sobahal khair kan begitu. Jadi subuh itu merujuk kepada waktu, bukan perintah sholat subuh. Maka di situ terjemahannya kan sudah jelas diterjemahkan ya. Di ayat yang berapa tadi? 81 ya. Nah, innahu musibuha ma asobahum inam mau'idahumus subhu ya. Sesungguhnya diartikan di situ, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh ya. Dikatakan yang dijanjikan innam mau'idahum ya. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada mereka, yang ditetapkan kepada mereka, artinya siksanya, adabnya adalah as-subuh, di waktu subuh. Alaisa subhi biqori, bukankah waktu subuh itu sudah dekat, seperti itu. Jadi ini merujuk kepada waktu, bukan perintah sholat. Kalau sholat, setiap nabi, rasul itu ada perintahnya sholat, hanya kaifiatnya berbeda-beda. Kita tidak tahu apakah sholatnya kaum Nabi Lut seperti kita, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, beda begitu. Beda-beda. Kita tidak tahu syariatnya ya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan, tetapi semua nabi itu pasti sholat. Ada perintah sholat kepada seluruh nabi-nabi itu. Kalau kita perintahnya sholat fardu 5 waktu. Nah, contoh misalkan Mas Jam punya brosur enggak? Brosur digital, bukan brosur itu. Enggak punya? Enggak apa-apa, yang lama enggak apa-apa. Brosur digital misalkan, kalau sekarang kan kita sudah buatkan yang versi CHM tahun 2021 95 sampai 2021 ya. Yang misalkan yang punya 2019 enggak apa-apa, dah. Brosur tanggal 23 September tahun 2018 tentang waktu-waktu sholat 2018 tanggal 23 September. Wah, ini yang muda-muda ini harus ayo IT-nya dimanfaatkan untuk yang materi-materi dakwah ya. Maka yang ikut pelatihan di Solo saya siapkan, saya beri materi-materi dakwah ini, brosur-brosur Cita CHM, buku-buku tafsir, kumpulan hadis-hadis. Kalau jenengan bawa hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Musnad Imam Ahmad, Ad-Darimi,
Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i, kan nanti bukunya banyak. Tapi dengan teknologi informasi, dengan alat yang di depannya Mas Jam itu semuanya sudah ke bawah itu. Makanya kita dimudahkan. Ketemu mboten, Pak? Bab sholat yang keempat. Brosur Sholat mengenai ya. sholat yang keempat Jadi per tanggal 23 September 2018. ya dibaca hadis riwayat Muslim dulu. Jadi kalau sholat itu di surat An-Nisa disebutkan inas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqota. Jadi waktu-waktunya ditetapkan. Ketika subuh ya sholat subuh, ketika duhur ya sholat duhur, ketika asar sholat asar, ketika maghrib sholat maghrib. Baik, yang hadis riwayat Muslim disebut. An Abdillah ibni Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala waktu zuhri malam yahduril asru wa waktul asri malam tasfarros syamsu wa waktul maghribi malam yasqut thaurus syafaqi wa waqtul isya'i ila nisfil laili wa waqtul fajri malam tatlu'is syamsu. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Nabi SAW bersabda, waktu sholat zuhur itu selama belum datang waktu asar. Waktu sholat asar itu selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib itu selama tersebarnya cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Dan waktu sholat subuh itu selama matahari belum terbit. Nah, jadi waktu itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa serapan. Kalau bahasa Arabnya wau, qaf, ta. Waktu. Bahasa kita WAKTU. Itu bahasa serapan. Banyak bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Ini menunjukkan pengaruh budaya Arab itu banyak di bangsa kita gitu loh. Banyak bahasa Arab itu diserap ya. Apalagi syukur itu dari bahasa Arab juga gitu kan. Dan Jawa juga banyak, meskipun lidahnya beda kemudian nanti disesuaikan dengan lidah Jawa gitu. Jadi waktu ini Allah melalui Rasulnya menjelaskan waktu-waktu di mana kita ditetapkan kewajiban untuk sholat. Qurannya, jadi kan ada yang pernah juga bertanya mana itu perintah dari Quran bahwa ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar. Allah di dalam Quran sudah menetapkan, contoh ini ya, misalkan An-Nisa ayat 103. Bahwa sholat itu difardukan. Kalau namanya fardu itu ditetapkan. Kalau ditetapkan pasti jelas kapan kita diperintahkan sholat. Di surat Al-Isra ayat 78 Allah perintahkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusakil laili wa qur'anal fajr. Ya. Jadi dalam satu hari satu malam itu ada perintah untuk waktu-waktu sholatnya. Maka kemudian diperjelas oleh Nabi SAW sebagai uswah hasanah kita, teladan kita. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, qala beliau bersabda, waktu duhri, waktu sholat duhur, malam yahduril asru adalah sampai sebelum masuk waktu sholat asar ya. Wa waktul asri dan waktu asar malam tasfarros syamsu selama matahari belum menguning. Jadi dilihat dari tanda-tanda alam. Pada saat itu jangan dibayangkan sudah ada jam dinding ya, belum ada. Jadi kalau kita ngitung jamnya jam piro, enggak gitu loh.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat dari pergerakan matahari, gitu. Jadi matahari dan bulan ini menjadi bagian penting dari ibadah. Makanya dalam ayat Allah, matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, maka perlu ini umat Islam itu belajar tentang matahari, belajar tentang bulan. Termasuk tanda-tanda kiamat ya Bapak, Ibu. Apa tanda kiamat? Matahari terbit dari timur sudah biasa. Nah, jenengan percaya enggak matahari nanti terbit dari barat? Ya? Percaya apa tidak? Ora itu jawab, iya ora ya, kita selama ini dari timur ini ya. Nah, sesuatu yang belum terjadi, yang belum terlihat tetapi diyakini, itu dalam bahasa agama namanya iman. Di antara kita siapa yang pernah melihat Allah? Belum pernah. Tapi kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita. Allah adalah zat yang mengadakan kita di dunia ini. Nah, nanti belajarnya bagaimana supaya punya keimanan itu, gitu. Termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda kiamat itu sudah benar-benar dekat adalah matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, iman seseorang sudah tidak berguna. Kalau kita imannya, kalau kita menjadi Islamnya setelah tenan nih matahari terbit dari barat itu sudah nggak kepake, Pak. Sama juga imannya kita ketika misal sudah masuk ke alam kubur, nggak kepake. Maka itu iman. Dan kalau kita bicara tentang sains, ya, para peneliti NASA itu sudah melihat kemungkinan, sangat mungkin matahari terbit dari barat itu. Ya, para ahli yang belajar tentang pergerakan planet-planet itu melihat, mempelajari bisa terjadi begitu. Maka luar biasa ayat Allah Subhanahu wa taala ini gitu loh. Ya. Jadi kalau Allah katakan bahwa masing-masing Allah ciptakan bumi, matahari dan planet-planet lain semuanya beredar pada orbitnya. Termasuk ketika dikatakan matahari bergerak, para sains sekarang membuktikan bahwa matahari itu benar bergerak, tidak diam. Ya. Meskipun pergerakannya beda dengan kita jalan, kita lari, pesawat enggak, tapi mereka yang menyelidiki itu melihat kemudian menemukan bahwa bergerak, beredar. Masing-masing planet ternyata punya, kalau bahasa ilmu kita, orbit. Ya, dan semuanya bergerak dengan kecepatan yang tertentu. Jadi putarannya itu, bergeraknya itu punya kecepatan sendiri-sendiri. Masing-masing planet ya. Nah, ketika kemudian ada potensi bahwa kecepatan dari masing-masing planet itu sangat memungkinkan untuk berubah, apakah kalau bahasa yang para ahli kaji itu melambat, itu sangat kemungkinan planet itu bertabrakan. Jadi kalau sebagian besar yang diyakini tentang teori kejadian bumi itu terjadinya karena apa? Teori Big Bang, ledakan besar. Nah, yang oleh para ahli-ahli itu diprediksi teori crash ya, big crash, tabrakan besar, bukan ledakan tapi tabrakan besar. Nah, itu sangat logik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika planet-planet ini bertabrakan, ketika gunung-gunung tercabut dan seterusnya. Ya. Maka
Yakin kita bahwa apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita itu suatu hal yang memang perlu kita perhatikan. Kaitannya dengan sholat adalah matahari, peredaran ini yang perlu diperhatikan. Jadi waktu asar adalah ketika matahari belum menguning. Kemudian waktul maghrib malam yaskut saurus syafaq, dan waktu maghrib adalah selama tersebarnya cahaya merah belum hilang. Jadi kalau kita lihat di barat nanti kan ada merah-merah itu setelah maghrib itu. Nah, selama itu belum hilang berarti masih masuk waktu maghrib. Kemudian waktu sholat isya itu di hadis ini dikatakan sampai tengah malam, ya. Wa waktul isya ila nisfil lail. Ayat lain ada yang mengatakan sampai fajar, begitu. Hadis lain. Wa waktul fajri, dan waktu fajar itu artinya yang dimaksud adalah waktu sholat fajar malam tatlu'is samsu, selama matahari belum terbit. Dalam hadis ini Rasulullah memakai fajar. Oke, hadis yang Bukhari. An Jabir bin Abdullah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli dhuhra bil hajirati wal asra wasyamsu naqiyatu wal maghriba idza wajabat wa isya'a ahyanan wa ahyanan idza rahu mujtama'u ajjala wa idza rahum absa'u akhara wa subha kanu au kana nabiyyu yusolliha bi ghalasin. Dari Jabir ia berkata, dahulu Nabi SAW sholat zuhur di tengah hari, dan sholat asar pada waktu matahari putih bersih, dan sholat maghrib setelah matahari terbenam, dan sholat isya terkadang beliau mengakhirkannya dan terkadang menyegerakannya. Apabila beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka berlambat, beliau mengakhirkannya. Dan untuk sholat subuh mereka atau Nabi SAW sholat di waktu masih gelap. Ya. Jadi kalau dalam bahasa ini Nabi SAW menggunakan atau sahabat yang meriwayatkan menggunakan waktu subuh. Jadi subuh itu di ayat-ayat lain juga dikatakan waktu, ya, waktu. Nah, pada saat waktu subuh Allah berikan kepada kita kewajiban untuk sholat, maka kita sebut sholatnya sholat subuh, seperti itu. Jadi semua waktu sholat itu nyambung-nyambung kecuali subuh ke duhur. Waktunya subuh dari fajar sampai matahari terbit, gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah pada saat zaman Nabi Lut sudah ada syariat sholat, ada. Tapi sholatnya tidak seperti sholat yang disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing Nabi punya syariat sendiri-sendiri. Termasuk Bani Israel Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam juga punya syariat sendiri. Puasanya juga ada, syariat puasa juga ada, hanya puasanya beda-beda dengan syariat kita, gitu. J, yang pertama sudah. Yang pertanyaan kedua, ayam alasan itu atau ayam Apa? hutan, ayam alas. Oh, ayam alas. Ya. Itu susah ditangkap tangan. Kalau ditembak terus mati, apakah daging ayam tersebut halal untuk dimakan? Dimakan, Ustadz. Saya punya saudara yang tukang atau suka berburu ayam hutan, dan saya sering ditawari mau apa enggak. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya itu termasuk binatang liar apa enggak? Liar, berarti kan hewan buruan. Kalau hewan buruan ya mengikuti tadi syariatnya. Kalau yang berburu itu orang muslim, ketika dia menembak itu membaca basmalah. Nah, kalau itu kena ya memang dagingnya halal, seperti itu. Kalau dia termasuk hewan buruan, hewan yang tidak diternak, dikembangbiakkan, tidak termasuk yang dikembangbiakkan. Dia memang tinggalnya di hutan. Tapi kalau ayam kita yang di rumah itu mau kita makan terus
tembak gier gitu ya haram nanti gitu, jangan, enggak boleh ya. Wah ini saya punya apa namanya mainan baru airsoft gun, nah saya mau motong ayam, wah males saya pakai pisau tembak gitu ya, jangan, enggak boleh gitu. Yang untuk berburu boleh panah, apa namanya senapan, nah, tapi senapannya senapan yang memang berburu untuk mematikan ya, jangan yang untuk main-main ya, artinya main kena tapi tidak mati gitu, menyiksa itu ya jangan ya, memang untuk berburu ya. Oke. J. Yang pertanyaan berikutnya Ustaz, yang ketiga, yang terakhir ini. Mohon diterangkan mengenai hadis menikah itu menyempurnakan separuh agama, itu berlaku bagi orang laki-laki atau perempuan, atau untuk umum atau semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitabnya ketika itu untuk laki-laki ya, yang Nabi ngendikannya untuk laki-laki, menyempurnakan. Nabi bersabdanya kepada para laki-laki ya. Hadisnya saya punya enggak ini, coba. Beliau menyebutkan tadi hadisnya riwayat siapa? Disebutkan enggak? Tidak disebutkan Ustaz. Ya? Tidak disebutkan. Oh, aduh. Cari dulu. Kalau di Bukhari kan disebutkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menikah pada para pemuda, karena menikah itu akan menjaga pandangan dan kemaluan. Ada enggak ini yang belum menikah ini, para pemuda ini? Banyak. Ayo pada menikah. Ya. Sudah bekerja atau masih sekolah? Sudah bekerja? Ah, Pak Musimen nanti dinikahkan Pak Musimen. Itu sudah menunggu yang di belakang sana gitu. Dan carilah istri-istri yang tadi menurut kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tunkahul mar'atu ala arba'in. Wanita itu dinikah karena 4 perkara ya. Yang pertama, 5 liha, cari wanita yang kaya ya, yang duitnya banyak gitu. Nah, cocok nggak Pak ya? Cocok Pak ya? Cari yang kaya. Kemudian yang kedua, wali nasabiha, dari keturunannya orang baik-baik, keturunan bangsawan seperti itu. Yang ketiga, wali jamaliha, dari cantiknya gitu. Nah biasanya ini para pemuda nyari apanya ini? Cari apanya Mas? Atau yang belum menikah itu? Kira-kira nyari apanya Mas? Loh boleh kok, cita-cita kan boleh ya, buat kriteria boleh. Mau milih cantiknya, mau milih hartanya, atau mau milih keturunannya? Umumnya loh ya, umumnya para laki-laki itu nyari cantiknya itu. Jadi kalau saya ada Ustadz mohon dicarikan jodoh, oke saya lihat apa kriterianya. Tinggi badan 170, aduh ini tuh kulit kuning langsat, aduh. Wajah menarik. Nah, ini mau nyari istri apa mau nyari artis? Ini gitu kan. Ya kan kalau artis kan gitu. Nabi SAW tidak selesai hanya dengan menjelaskan tadi 3 kriteria. Kemudian yang 4 Nabi nambahi wali diniha. Ya, maka ambillah yang karena dinnya, karena agamanya. Taribat yadak, kalau kamu itu ambil yang karena agamanya, untung kamu, bahagia.
gitu loh. Sekarang kita renungkan ya, kalau kita nyari istri prioritas utama karena hartanya. Wah, biar saya kerjanya nggak keras. Ya. Ada satu kisah seorang psikolog cerita. Hari ini datang pasien seorang wanita pegawai sukses, pangkatnya tinggi di kantor, duitnya banyak. Tetapi dia sampaikan, saya berumah tangga tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena suaminya itu gajinya lebih sedikit, dampaknya apa? Di rumah yang ngatur-ngatur siapa? Istri. Karena di rumah yang ngatur-ngatur istri, suami salah dikit marahin, suami salah dikit marahin. Kalau nanti suaminya mau protes, ini rumah bangun, duitnya siapa? Ini mobil yang kamu naikin, yang beli siapa? Psikologisnya laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu seperti apapun ibu, dia merasa dirinya adalah pemimpin. Dia merasa dirinya yang harus mengayomi, melindungi. Maka ketika direndahkan oleh istri, maka suami tidak akan nyaman. Ya. Nah, apalagi sampai mas kamu ini modalin dek benopo, lah gitu kali. Wong mantenan wae biaya mantenan sing ragati. Nah, itu nanti tidak akan bahagia rumah tangga itu. Ya. Kenapa? Bawaannya beda. Suami ketika punya istrinya, istri saya gajinya besar dan seterusnya, ameh ngelekke bojone ya ora wani. Wah, aku nek ngelekke engko ora disangoni karo bojoku ini. Akhirnya gitu juga tidak baik. Istri itu sak tinggi-tingginya jabatannya, sak banyak-banyak duitnya, dia tetap akan merasa nyaman kalau dilindungi, nyaman kalau dinasehati, nyaman kalau ditegur, nyaman kalau diingatkan gitu. Contoh nera percaya, ngajak suami istri ke pasar atau ke mall. Ya, istri itu sebenarnya sudah punya pilihan. Aku ning mall meh tuku jilbab, baju panjang sing warnane ngene. Gitu kan ya. Begitu di mall dia milih ini, nanti mesti tanya suaminya, ini gitu. Mas iki apik ora Mas? Kalau suaminya jawab sak karepmu, seneng ndak Bu? Enggak seneng toh Bu ya? Enggak suka. Tapi kalau jenengan jawab, oh kuwi ra cocok kowe. Ya nesu ya. Itu istri wanita, tetapi dia seneng kalau bapak, ibu memberikan kenyamanan. Bu, nek kowe nganggo iki toh Bu, kalau kamu pakai ini toh, dipaskan dengan ini, wah lu bagus Bu, kamu cantik Bu. Nah gitu dia seneng ya. Tapi suami-suami jarang yang gitu ya Bu ya. Wah itu jadi ketika dikasih saran, dikasih masukan, dilindungi, itu seneng istri itu. Itu memang gawan bayi. Bawaan Bu, sekuat-kuatnya wanita dia akan merasa nyaman ketika suaminya melindungi. Makanya perintah ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum narot itu khitabnya kepada para laki-laki. Karena secara psikologis laki-laki punya mental ya untuk jadi pemimpin, punya mental untuk menghadapi tantangan-tantangan gitu. Para wanita lebih nyaman kalau dia tadi ini bojoku melindungi aku, ini bojoku menjaga saya, ya begitu. Makanya dinamakan jodoh, pasangan kalau begitu. Bukan semuanya mau maju. Meskipun di beberapa kasus ada laki-laki yang lebih takut sama kecoa. Ya ada. Ya kan? Tetapi umumnya yang lebih takut kecoa wanita. Para laki-laki ada juga yang takut sama tikus, ya kan? Meskipun sebenarnya wanita yang mesti biasanya takut sama tikus. Maka para laki-laki nek gentenge bocor sing menek siapa?
Yang manjat siapa? Tukang. Soalnya sekarang sudah 3 lantai Pak ya. Laki-laki ya takut ya, hati-hati gitu ya. Yang memanjat itu kalau yang tidak biasa ya janganlah. Berdasarkan pengalaman ini sudah kita punya pengalaman Ketua Perwakilan Papua itu Pak Kliwon ya, ketika membangun majelis ya, karena pengen ngecek gitu ya, naik itu plafonnya akhirnya jatuh berapa itu 4 meter atau berapa gitu. Kemarin juga Ustadz Suradi kerja bakti Ustadz Suradi itu dulu kepala sekolah SMP MTA, tetangganya punya gawe kerja bakti bikin rumah, betulin rumah ya, mungkin karena saking semangatnya naik Pak, ikut naik ke atap gitu, jatuh juga Pak gitu ya. Makanya kalau yang tidak biasa naik ojo gaya gitu loh, kadang-kadang kita gaya gitu ya, biarlah tukang-tukang itu. Nah tetapi secara umum para laki-laki yang mikir gitu, kok betulin genteng, tukang kait dan seterusnya. Nah ibu-ibu merasa nyaman ketika sambat, ibu-ibu bagian sambat, Pak gendengnya bocor ya gitu ya. Maka seperti itu. Itu kalau kita mengharapkan dari hartanya, rugi nanti kita, susah di belakang hari. Kemudian menghadapkan keturunan, waduh keturunan sekarang ini agak repot ini ya. Wah istri saya keturunan keraton Kasunanan Solo, wah kayaknya seneng dapat keturunan raja, usrek terus itu. Keraton Solo kan Kasunanan sampai sekarang masih usrek gitu kan ya. Lembaga adat sama Kanjeng Sinuwun Hanggabei. Sampai beberapa saat yang lalu kan Gusti Mung sama siapa itu begitu masuk ke dalam keraton dari luar dikunci Pak. Begitu dikunci terus listriknya dimatikan. Wah, itu kemarin barusan kejadian. Ya, kan saya kira sampai membuat apa di TikTok atau apa begitu ya. Tolong ini saya dimatikan. Akhirnya polisi sama Satpol PP datang buka ini kan gitu. Keraton kan ruwet kayak gitu kan ya. Belum tentu kan seperti itu. Nah kemudian dari sisi kecantikannya, nah biasanya ini penyakitnya para laki-laki nyari yang cantik lah gitu kan ya. Jadi ada seorang, ini cerita tapi ya, seorang profesor pinter gitu kan ya. Nah kemudian untuk memperbaiki keturunan ya, profesornya ini nggak begitu ganteng ini gitu kan ya. Nah, wah saya biar keturunan saya nanti bagus, pinter, maka saya cari istri yang cantik, nggak pinter nggak apa-apa. Dapatlah istri yang cantik, kemudian punya anak. Ketika punya anak, pinternya nurun ibuke, wajahnya nurun bapake. Jadi jangan begitu, jangan. Cantik itu Bapak Ibu bertahan berapa lama sih? Bapak menikah sudah berapa tahun? Hampir 30 ya. Dulu ketika 30 tahun yang lalu istrinya jenengan ya, dengan sekarang fotonya dijejer Pak. Terus fotonya yang sekarang 30 ini suruh ngelihat, maka kita akan tahu bahwa namanya cantik itu tidak kekal. Cantik fisik loh ya, cantik fisik. Mbok operasio, mbok dibawa ke Korea sana, gitu kan ya. Kan terkenalnya Korea ya, oplas-oplas itu. Jadi waktu saya kunjungan ke Korea terakhir itu bukan terakhir, cuma sekali kemarin. Sama tour guide-nya, Pak yang Korea yang terkenal apa? Nah, operasi plastik, oplas. Ini barusan Pak di sini namanya Hati-Hati di Jalan. Tahu artis yang namanya Hati-Hati di Jalan? Tahu ya Bu ya? Nah, Hati-Hati di Jalan yang kalau kita nyingkat itu kan ada singkatannya ya. Ini barusan Pak dari sini oplas. Dan banyak pada ngaku itu artis-artis itu, mereka memang oplas. Lah jenengan di istri kita, bagaimana kita merasa nyaman? Ini hidungnya sudah digarap sama dokter plastik, ini dagunya sudah ditambahi ini bibirnya dijahit ini dan seterusnya. Dan itu nggak lama.
berapa tahun bertahan. Dan cantik fisiknya, kalau kemudian bapak-bapak ngomongnya kasar itu kan ya, punya istri cantik sih Pak, tapi begitu bapak telat pulang ke rumah, kondi gue gak akan nyaman Pak. Bu, Dek, tolong nih, haus buatin minum, ambil sendiri toh. Gak nyaman meskipun cantik. Bahkan kadang-kadang banyak orang kecantikannya bukan untuk suaminya tetapi untuk orang lain. Orang ngaji kan juga sama Pak ya. Istrinya jenengan dandane kapan Pak? Pakai bedaknya kapan? Ketika berangkat ngaji, ketika berangkat kerja, ketika berangkat undangan manten, ya kan? Yang menikmati siapa Bu? Orang lain. Maka diganti konsepnya, salah, diperbaiki. Iya, ini yang kemarin diceritakan oleh Rektor IAI Tazkiyah Bogor ketika kita undang ke Ponpes, ya. Ketika beliau menyampaikan di Ponpes, sebelum itu berdialog, bercerita dengan kita. Pak, masyarakat kita itu salah konsepnya. Dia salahnya gimana Bu? Kemarin pandemi 2 tahun ya. Perusahaan yang bangkrut, hampir bangkrut, salah satunya apa? Kosmetik, Wardah. Betul Pak. Loh, harusnya ketika kemarin pandemi orang tidak bisa keluar, ya kan? Suami istri di rumah terus, harusnya konsumsi kosmetik harusnya lebih banyak. Kenapa? Ibu-ibu karena suaminya lebih banyak di rumah, work from home, harusnya ibu-ibu lebih banyak dandannya gitu loh. Tapi tidak. Kemarin Wardah itu hampir penjualannya drop, itu rugi banyak. Itu Bu Rektor IAI Tazkiyah, tapi sekarang udah ganti gitu ya. Kita salah. Nabi SAW mengingatkan, wanita solehah itu salah satu cirinya, ya, idza nadorta, kalau kamu melihatnya gimana? Tasur, menyenangkan. Salah satu menyenangkannya itu dandan apa enggak Bu? Dandan. Jadi mulai nanti malam, besok pagi diperbaiki ya Bu ya. Kalau suaminya di rumah, dandan Bu. Pakai bedak, pakai lipstik. Kalau cocok dengan produk tertentu biar glowing ya pakai glowing. Kalau pas suaminya di rumah, ya. Ingat gak kisahnya Abu Salamah, ya, dan Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah ini tugas luar kota, bahasanya seperti itu. Ketika beliau tugas di luar kota, putranya ada yang meninggal. Nah, ketika ini suaminya pulang, si ibu ini pesen, pokoknya semuanya jangan ada yang menceritakan tentang anak Abu Salamah ini. Tidak boleh ada yang cerita, nanti saya yang cerita sendiri. Maka ketika suaminya datang dari luar kota, Ummu Salamah ini dandan secantik-cantiknya. Kan Bapak, ini yang normal loh ya. Kalau habis berpergian jauh kan kangen gak sama istrinya? Kangen kan? Ketika kemudian datang ke rumah disambut istrinya cantik, istrinya menyenangkan, sudah diajak ngobrol, disuguhi minuman, suguhi makanan, bercengkrama dan seterusnya, anaknya lupa ya Pak ya. Sampai akhirnya pada malam hari itu Ummu Salamah dan Abu Salamah itu berhubungan suami istri. Coba, ini luar biasa kisah ini. Kalau di kita kayaknya nggak cuma 1001, 1.000.001 gitu ya, ada gitu. Kalau kejadian seperti itu suaminya datang langsung, waduh gimana ini Pak, anak kita meninggal, nah gitu kan ya. Enggak. Maka kemudian diceritakan, disampaikan dengan bahasa yang luar biasa indah. Wahai Abu Salamah, bagaimana kalau ada seseorang yang titip barang kepadamu, ketika kemudian diambil, kamu berikan apa tidak?
Ya diberikan, dong namanya juga barang titipan. Maka anak itu adalah titipan dari Allah. Ketahuilah bahwa anakmu sudah diambil oleh Allah. Waduh, kaget suaminya. Bagaimana ini sampai apa ya bahasane awakku wis ya sudah berhubungan lah dengan kamu, kok baru kamu ceritakan begitu loh. Akhirnya kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ini luar biasa, wanita-wanita hebat banyak ini, wanita-wanita hebat pada zaman Rasulullah. Ibu-ibu teladannya banyak, Bu. Ya ini kalau kita ambil itu jangan membebani suami dengan beban-beban yang tidak perlu gitu. Kalau bisa para wanita itu menjadi apa ya, penenang suaminya yang di jalan masalahnya banyak, apalagi di jalan sampai ke majelis ini ya. Ini masalahnya banyak, Pak. Mau lewat tadi berapa kali kita harus sabar, mundur, minggir, mundur, minggir itu loh. Itu kalau nggak sabar, emosi tok gitu loh. Luar biasa. Tapi orang sini memang sabar-sabar ya. Saya baru masjid jalan mau ke masjid Syekh Yazid sekarang ditutup 3 bulan ya. Kan karena pembangunan rel itu waduh udah wis. So, dari rumah ke kampus yang biasanya 20-25 menit sekarang 1 jam itu gitu kan ya. Itu sudah pada banyak yang mengeluh kan begitu. Belum lagi ditambah persoalan di tempat kerja, persoalan di pasar dan seterusnya. Ketika pulang jangan baru datang-datang, Pak gimana Pak ini dan seterusnya, enggak. Tapi ini contoh bagaimana bisa menenangkan suaminya, bagaimana bisa membuat perumpamaan yang mau tidak mau suaminya akhirnya apa? Tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada perintah Allah, tunduk pada ketetapan Allah, ya kan? Ini bahasa yang luar biasa gitu. Bagaimana kalau kita punya dititipi orang barang, kemudian barang itu diambil, jadi sudah dibelikan. Kalau sama orang ngaji, sama orang baca ayat-ayat Allah, anak kita itu adalah titipan, amanah dari Allah. Nah sekarang titipannya sudah diambil oleh yang punya. Mau ngomong apa kita? Tunduk. Hatinya, istri saya luar biasa. Nah begitu. Nah ini contoh-contoh istri soleha, gitu loh. Maka kalau kita cari cantiknya, nggak ketemu yang kayak gini. Dan ternyata bukan itu yang membuat bahagia. Nyatanya banyak yang wajahnya ganteng, istri wajahnya cantik, pernikahannya juga tidak bertahan lama. Ya. Yang barusan artis siapa itu, anggota DPR itu, ya, Vena. Nah itu kan sudah cantik, duitnya banyak, suaminya gagah, perkasa, besar, ganteng. Baru menikah berapa lama toh itu? Alhamdulillah Bapak sudah 30 tahun, disyukuri Bapak kita. Ketika basisnya adalah mencari keridhaan Allah, maka insya Allah mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dalam kebahagiaan, dalam kesenangan kehidupan dunia. Ya. Maka ketika kita membaca sekarang ini, manusia memang mana ada seorang suami nyewa pembunuh bayaran suruh nembak istrinya di Semarang itu. Gimana ini? Wong kita itu cari jodoh itu yo berpayah-payah, ya kan? Ya enggak? Cari jodoh itu berpayah-payah. Enggak mudah. Ya. Kecuali kalau nyarinya sembarang sak entuke ning dalan ngono ya mulai kan gitu. Kita kan mencari yang terbaik tadi. Wanita-wanita yang calon ibunya anak-anak kita, calon bapaknya anak-anak kita, maka kita milih loh yang ngerti agama, yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya, ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kotor. Ya, coba bayangkan kalau misalkan jenengan dapat jodoh karena sembarangan goleke seperti yang saya ceritakan kemarin. Ya. Seorang pasien datang kepada dokter spesialis kulit dan kelamin. Begitu dicek, aduh positif HIV.
ditanya, kamu punya pacar? Punya. Pacarnya 4. 4 itu 1 perempuan 3 laki-laki. Oh. Itu tidak di Eropa, tidak di Amerika sana, Bu, di Jabodetabek gitu loh ya. Itu di acara TV One itu sama Bang Karni Ilyas itu. Ini dokter pegiat HIV gitu, nah, sampaikan begitu ya. Maka memang ya kembali yang ditanyakan tadi ya. Bentar, hadisnya belum ketemu nih saya ini. Bentar. Kalau dari riwayatnya nanti cepat saya carikan ya. Saya menerapkan yang riwayat Baihaqi, Ustaz. Oh, Baihaqi. Bentar, enggak ada di sana. Jadi memang Nabi SAW menganjurkan begitu ya, menikah itu separuh dari ya imanmu. Maka separuhnya carilah, sempurnakanlah dengan takwa kepada Allah gitu kan. Hadisnya dibaca, Mas. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfud dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jika seseorang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Iya. Jadi din itu memang apa ya, bagian-bagian dari kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takwa itu kan komponennya sebenarnya 2 kalau kita bahasakan mudah ya. Jadi di dalam banyak ayat nanti disebut ya komponen dari takwa, misalkan surat Al-Baqarah ayat awal itu hudal lil muttaqin, Allah takrif sebagai ya orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada komponen yakinnya, imannya kepada Allah, kemudian ada wujud imannya adalah amal. Nah, seseorang ketika kemudian menikah, maka ada banyak amal yang harus dia tunaikan. Ketika di sana ada perintah dalam agama kita, ayo jaga amanahmu. Oh, orang yang sudah menikah ada di sana. Kamu sudah punya istri nih, kamu sudah punya anak nih. Ada kewajiban-kewajiban di sana. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Kalau kamu tidak menikah ya, dan di agama kita tidak ada syariat apa istilahnya membujang, itu enggak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya itu supaya menikah. Ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan dari golonganku. Karena dengan menikah itu nanti akan melahirkan keturunan. Keturunan itu yang akan melanjutkan generasi-generasi kita. Maka mari kita menikah untuk mengkontribusi kebaikan-kebaikan pada umat manusia. Kalau generasi yang kita lahirkan kemudian kita menunaikan amanah untuk menjaga istri kita, menjaga anak kita, kita kenalkan kepada aturan Allah, kita kenalkan kepada petunjuk Allah, anak kita kenalkan untuk berlaku jujur, anak kita kenalkan untuk berkata yang lemah lembut, anak kita kenalkan untuk hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, maka kita mengkontribusi untuk perbaikan peradaban manusia. Tapi kalau kita punya anak, punya keturunan tidak kita bawa ke sana, maka kita mengkontribusi untuk kerusakan manusia. Karena Allah ketika hadirkan kita dalam kehidupan di dunia, surat Al-Baqarah itu, wa idh qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Apa yang menjadi kekhawatiran malaikat terhadap ras manusia? Suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau seorang manusia diberi kecukupan oleh Allah, naik mobilnya Rubicon, ya, motornya Harley Davidson, apa yang terjadi? Kepalanya jadi besar, ya, merasa paling kuasa, merasa mampu segalanya, merasa nggak ada yang ditakuti. Apa yang terjadi? Kerusakan, menganiaya orang sampai masuk ICU, kan gitu kan. Kalau hanya generasi seperti itu, rugi kita. Dan itu dilihat sekarang apa yang terjadi, rusaklah keluarganya, ya kan? Ya, sampai sekarang kemudian teman-temannya rusak. Maka kita ayo berkontribusi, bukan yang menyebabkan kerusakan, bukan yang menyebabkan pertumpahan darah, tetapi kontribusi ayo anak-anak kita yang kurota ayun, ya, anak-anak kita yang nyenengke dilihat, nyenengkan ketika dia bermain-main dalam komunitas di rumah kita, di tetangga kita, di kompleks kita, begitu. Ya, anaknya ngomongannya terjaga, bukan ngomong yang kasar, ora miso. Ada loh dulu satu kampung itu kalau kesana wis cah cilik-cilik isine wis misuh gitu. Padahal Allah menyukai lemah lembut. Kata-kata kasar itu bukan dari rahmat Allah gitu loh. Maka ayo anak kita ajarkan, jujur ajarkan. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan toh seorang ibu, ketika seorang ibu memanggil anaknya, "Hena kemari, nanti saya kasih." Kita kan sering begitu toh pada anak-anak kita gitu kan. Nah kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai ibu, apakah benar anakmu mau kamu kasih sesuatu?" "Betul ya Rasulullah." "Oh ya, kalau mau kamu kasih. Tapi kalau ojo rame, engko tak tukokne permen." Begitu wis rame, ora ditukokne permen. Ditagih kita. Ditagih, halah ora sah. Oh, dicatat kita oleh anak kita, bapak, ibu, pembohong. Begitu. Tagih Pak. Dan anak-anak sekarang memorinya ingatnya kuat-kuat Pak. Anak-anak kecil-kecil itu loh. Kalau kita ngomong apa nanti ditagih. Bapak dulu pernah janji toh mau belikan saya mobil-mobilan. Bapak pernah janji toh mau ngasih saya ini. Bapak pernah janji toh mau ngajak saya ke sini, gitu. Ya. Nah, ini nanti akan diingat oleh anak kita. Maka ketika kita kemudian ajarkan jujur pada anak kita, mulai sejak kecil jujur sampai dewasa, dia mudah-mudahan menjadi pengganti kita yang jujur. Amanah menjadi pengganti kita yang amanah. Lemah lembut menjadi pengganti kita yang lemah lembut. Ya. Maka salah satunya tantangannya adalah ya hadapi itu IT. Karena anak kita bisa melihat lebih banyak. Apa ya enek cah apa itu yang naik Fortuner apa itu terus berselisih dengan Honda Brio ini ditabrak itu tuh. Dari mana dia lihat? Dari itu medsos itu gitu. Merasa saya naiknya Fortuner, wah disalip oleh Brio, ya kan ya? Brio LCGC mobil cilik kemaki, gitu kan ya. Ya kita gitu loh. Kalau di jalan tol ya kadang-kadang begitu toh. Naik Fortuner, ngerti-ngerti ana Brio, wus gitu ya. Ora trimo dioyak gitu loh. Ngapain gitu loh kita. Sombong kita, kadang-kadang begitu gitu. Ya supir-supir di jalan kadang-kadang kan begitu. Supir truk itu juga kadang-kadang begitu kan ya. Salib apa enggak terima, kejar. Sopir bis juga begitu. Apa yang kita peroleh dari hal-hal seperti itu? Lemah lembutlah, sabarlah. Insya Allah lebih baik, lebih banyak gitu yang kita peroleh. Ya. Maka ketika kita kemudian sudah punya istri, sudah punya keluarga, menikahlah bahasanya, ada tanggung jawab yang
menjadi ujian. Kamu jadi laki-laki beneran apa enggak? Itu loh. Ya. Kalau Allah perintahkan ya bahwa laki-laki itu dilebihkan, dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqtu. Lah kowe laki-laki kok wegah kerja iki piye gitu loh. Padahal itu yang membuat kamu jadi pemimpin. Maka kalau kamu enggak kerja, kamu ya kehilangan lah derajat kepemimpinanmu. Sing tok kon golek kerja bojomu gitu ya. Maka agak aneh. Ya, Al Ustadz dulu almarhum pernah cerita kan gitu. Ada seorang laki-laki sudah punya istri, sudah punya anak, pengen nikah lagi gitu. Nah, nikah lagi nyarinya wanita yang sudah kerja. Lah kowe meh nikah meneh kok muger-mung pengen dadi Tarsan. Tahu Tarsan? Gandulan, gandul sing tok kon kerja bojomu. Istrinya datang sama anaknya datang. Saat ini suami saya mau menikah lagi. Lah, kamu gimana? Lah, gimana toh Ustaz? Wong untuk rumah tangga saya ini yang bekerja saya kok gitu loh. Ini suami mau nikah lagi. Ya saya lebih baik tak colke gitu. Ya. Memang dalam agama kita boleh seorang laki-laki beristri berapa? 4 ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Sekali lagi ya, ayatnya bunyinya boleh, bukan wajib. Kan beda ya Bu ya. Nah, maka bapak-bapak kalau wajib besok berangkat semua apa? Jadi boleh gitu loh, memang boleh. Syaratnya bisa berlaku adil. Maka kalau ada orang punya istri 2, 3 kemudian bisa adil, saya angkat jari, jempol, hebat. Kenapa? Karena dia mesti punya stamina yang kuat, dia punya harta yang kuat, dia punya sikap yang kuat, karena bisa berlaku adil. Ya. Kalau punya istri 2 berarti buatkan rumah 2, ya kan? Kalau punya istri 2 berarti menafkahi 2 keluarga. Ya. Tapi kalau istri 2 yang satu sir-siran, apa itu? Syiri itu artinya dia tidak berani bertanggung jawab. Nek gitu wis rapi mesti kan begitu. Iya. Ya. Kenapa? Karena menikah itu nanti ada rentetannya yang banyak loh. Ya. Karena ketika kita menikah, kita menyatukan 2 keluarga. Nanti ada kemudian mahram, bukan mahram, ada kemudian waris dan seterusnya. Gitu. Maka tadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah keluarga, ada tanggung jawab di sana. Ada kelangsungan generasi di sana gitu. Maka itu tadi ketika kita kemudian menikah, ya agama kita ya modal untuk beramalnya banyak. Ya kan? Para laki-laki ketika dia bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, menyelesaikan semua tanggung jawabnya, maka Allah beri kebaikan. Ya, istri ketika kemudian dia menikah, dia kemudian taat kepada suaminya, jaga kehormatan suaminya, jaga harta suaminya, ya, bekti kepada suaminya, maka ada kebaikan di sana gitu. Ya, jadi memang kalau masih bujang ya belum bisa, banyak tuntunan-tuntunan agama yang belum bisa dia tunaikan. Nah, ketika menikah di sanalah tuntunan-tuntunan agama yang menjadi ujian, karena ujian kita itu yang disebut ujian itu bukan hanya sakit, tidak punya duit, bukan begitu ya. Allah ciptakan kita dari air yang bercampur, inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj. Kemudian bahasa Allah, nabtalihi, kami uji dia, maka faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dalam tafsir ujiannya itu adalah perintah dan larangan. Nah,
setiap perintah-perintah Allah itu adalah ujian, apakah kita taat apa tidak. Setiap larangan-larangan Allah itu adalah ujian, apakah kita bisa taat apa tidak, seperti itu. Gitu saya kira. Nanti hadisnya lebih lengkapnya kita kaji lain waktu. Masih ada kah? Sudah? Baik, Bapak, Ibu, alhamdulillah ya, Allah sampai saat ini masih tetapkan kita dalam keimanan, masih tetapkan kita dalam kebersamaan. Kemudian juga Allah masih beri kesempatan kita untuk masih di atas permukaan bumi. Artinya apa? Artinya kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih komitmen dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Dan kita tidak tahu Bapak, Ibu, masih berapa lama Allah berikan ujian kepada kita. 1 minggu ini kita dikabari dengan berita yang pertama hari Selasa, saudara kita Ustadz Haryanto yang biasa mengisi Mitra Tani di TV kita setiap hari Senin siang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin Bapak Ibu ikut nafar ke Ponpes, masuk sebelah kanan ada gedung kantor, kemudian ada taman-taman itu yang mengerjakan beliau. Saya minta kepada beliau untuk mengerjakan itu. Kontrak saya dengan beliau selesai bulan September atau Oktober kemarin, kemudian masih masa pemeliharaan sampai sekitar bulan April. Ustadz, ini saya bayar kontraknya, tapi masih ada loh Ustadz. Apa? Masa pemeliharaan nanti bulan April kita serahkan. Ustadz, saya minta untuk memberikan training kepada para pengelola ponpes bagaimana merawat tanaman. Ya kan? Merawat tanaman itu nek dibiarkan tok ya mati kan gitu. Ada kapan disiram, ada kapan dipupuk, ada kapan dipotong, kan begitu. Oh siap. Nah saya kan kontraknya profesional dengan beliau kan, sebagai bentuk jaminan masa pemeliharaan kan ada pembayaran yang masih saya tahan. Nanti saya bayarkan bulan April Ustadz setelah kita serah terima kedua. Ketika saya bekerja dengan beliau luar biasa. Beliau sehat, fit, biasanya kalau bekerja pakai topi, pakai peci, jalan naik turun, cek tanaman, cek pengairan dan seterusnya, sehat, nggak kelihatan sakit. Nggak dengar kabar apa, malah terakhir beliau sampaikan, Ustadz dapat amanah lagi saya jadi ketua TPA perwakilan Surakarta, ya, jadi koordinator TPA Taman Pendidikan Quran, Al-Quran. Ya. Tahu-tahu dapat kabar beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala hari Selasa yang lalu. Belum selesai Selasa, hari Sabtu kemarin kita dikabari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Emut. Kenal semuanya aja Ustadz Emut. Pernah ngisi Jakarta juga ya beliau. Ketika saya ngaji di Bandung, beliau yang ngisi juga. Dekat juga dengan beliau. Beberapa kali juga katanya hampir mirip-mirip, ada orang-orang yang saya dipanggil Ustadz Emut beberapa kali gitu kan. Gitu beberapa kali. Ustadz dari Jogja mau kemana ini dan seterusnya gitu kan ya. 3 minggu lalu ketika Ustadz Ahmadi berhalangan ngisi ke Jogja, saya ke sana masih diikromi oleh beliau Ustadz Emut. Kalau ngaji khususi Jumat, kalau pulang naik motor, saya juga pas bawa motor, ayo mangkat bareng, mulai bareng, karena kan jalurnya sama. Saya berhenti di Colomadu, beliau bablas lagi sampai Boyolali gitu. Hari Sabtu kemarin, ketika kita akan rapat dikabari.
Dan ternyata beliau hari Jumat malamnya juga masih ngaji khusus sih. Sabtu pagi itu jadwal beliau ngisi Fajar Hidayah. Kalau dari Jogja ngisi Fajar Hidayahnya di Majelis Depok, di studio di sana. Ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Ternyata beliau sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ya. Maka yang masih muda-muda itu jangan dikira masih lama, ya. Ustadz Haryanto itu umurnya baru 49. Kalau Ustadz Emut 61. Ya. Nah, saya juga ini kok semakin dekat-dekat ke saya ya. Sana ini kok yang orang saya kenal, orang dekat-dekat, yang baik ya. Mulai dari Ustadz Isanuddin Gemolong, Ustadz Tarton Jaten, Ustadz Haryanto, Maka siapa yang merasa aman dari ketetapan Allah, ketentuan Allah? Siapa yang merasa, oh saya masih kemarin kalau ngitung saya 40 itu misalkan umurnya 65, oh saya masih lama. Oh saya belum pensiun, kan belum patut. Oh anak saya baru 1, belum patut. Ayat Allah dari yang tersurat sampai yang tersirat, yang nampak dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengambil pelajaran, jatuh kita nanti ke dalam orang-orang yang bodoh. Siapa orang pintar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang sekolahnya S1, S2, S3? Bukan. Ya. Ketika sekolah tinggi, ketika ngerti ilmu fisika tinggi, ketika ilmu ekonomi, ilmu macam-macam tinggi, tapi dia tidak kenal Allah, tidak kenal perkara-perkara yang gaib, tidak beramal untuk persiapan kematian, maka bodohlah dia. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, orang yang pinter, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang bisa menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup sesudah mati. Wal ajisu, dan orang bodoh, orang lemah akalnya, ya, manittaba'a hawahu, orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan berharap nanti di akhirat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Kalau orang Jawa mengatakan, sana itu mengatakan yang filosofinya muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Nah, itu filosofinya orang bodoh. Nggak ada model begitu. Ketika muda foya-foya sak karepe dhewe ya kayak Mario kuwi kan gitu kan ya. Ini aja sudah, misalkan dia masuk penjara, dia punya Robicon, dia punya Harley, bisa apa dia kalau di penjara? Apa meh numpak Robicon ning jero penjara? Kan nggak mungkin. Kecuali sing jaga penjara kayak duit terus dia metu kan gitu kan ya. Di dunia sudah seperti itu, di akhirat apalagi? Ya. Kalau misalkan kita ambil satu ibroh, misalkan dunia itu berhenti sekarang, tok selesai, siapa yang lebih bahagia di akhirat nanti? Apakah yang senantiasa hidupnya dibawa untuk taat kepada Allah, sehingga akhir hidupnya itu dia sedang dalam ketaatan kepada Allah? Ini jadwal saya ngisi pengajian ini, saya siapkan. Beliau kalau pengajian itu kalau nyiapkannya luar biasa ya, Ustadz Emut itu ya. Beliau terakhir saya minta membantu saya untuk pelatihan guru daerah di Ponpes. PowerPoint-nya wis ra ono sing ngalahke gitu bahasa saya. Pasti ngeling, ada videonya, ada gambarnya, ada ilustrasinya, wis semuanya yang pernah diajar beliau luar biasa.
Maka ketika saya Sabtu biasanya minta beliau, ngewangi saya ngisi ini. Bahasa beliau, kowe ora mesakne aku. Beliau Senin sampai Jumat itu beliau di Jogja ngisi pengajian dan ngaji. Sampai Jumat malam beliau ngaji di Solo. Hari Sabtu biasanya beliau pakai untuk keluarga. Ya. Habis waktunya. Jogja misalkan, Ustadz, saya tambahi tugas untuk ngisi di luar Jawa. Beliau hanya ketawa saja. Sudah sih ketemu dengan beliau. Bagian materi-materi termasuk kemarin yang untuk materi nafar itu sempat kita diskusikan ya dengan panitia nafar, saya sama Ustadz Prapto. Ini materi nafar sudah jadi, tinggal kita siapkan powerpointnya. Siapa ini yang kita minta tolong untuk membantu powerpointnya? Ustadz Imut gitu. Saya gini, itu nanti yang bikin Ustadz Imut, guru-guru daerah yang lain nggak bisa ngoperasikan gitu loh, karena komputernya beliau itu spesialis untuk ngeling-ngeling itu. Waktu kita ngisi ke Ponpes itu beliau komputernya tertentu itu ada yang bisa. Luar biasa apa yang beliau siapkan. Jadi ketika beliau akan ngisi Fajarida ya saya yakin malamnya sudah beliau siapkan masa untuk ini materi-materinya begitu. Ya. Mudah-mudahan di jalan Allah gitu. Nah, ini kita itu harusnya Mary yang model kayak gini. Kita nggak tahu Bapak Ibu pada saat apa kita dipanggil menghadap Allah. Kalau kita lengah, lale, lupa, tidak siapkan, jangan-jangan kita dipanggil menghadap Allah ketika kita seneng-seneng piknik. Wah, ada kesempatan piknik ning Bali, aku melu mangkat gitu loh. Terus ning Bali sing digoleki apa? Kira-kira bayangan jenengan sing nom-nom kuwi nek mangkat piknik ning Bali sing digoleki apa? Apakah jenengan meh nonton kuil? Ketoke ndak ya. Oleh kuil watu iki padha ngene kan begitu. Berarti sing digoleki ben ketemu karo bule. Tur pas ketemu buline ora klamben kan begitu. Gitu, Pak. Itu nafsu kita, ya. Seperti itu, para laki-laki itu. Nah, ketika kemudian ke sana pas kemudian ada tsunami apa-apa begitu ya. Apa yang kita dapat nanti? Nabi juga mengingatkan, hati-hati loh dengan su'ul khotimah. Maka orang bertakwa itu, salah seorang sahabat ketika ditanya gimana toh orang takwa itu, beliau mengilustrasikan begini. Kalau kamu berjalan, kemudian kamu tahu di depan jalan itu kono enek lubang, kene enek duri, kono enek kayu, enek pakune jeringat-jeringat, gimana kamu jalannya? Hati-hati ngelangkah, sikile paske sing ora kena lubang, sikile paske sing ora kena paku. Tak, hati-hati biar selamat. Takwa itu begitu. Wong kita sudah hati-hati kadang terjerumus, ya. Kita sudah hati-hati, waduh kenori. Kita sudah hati-hati, waduh kejeglong. Apalagi yang tidak hati-hati, lebih banyak potensi kejeglongnya. Yang sudah ngaji-ngaji itu loh, kita ini sudah punya potensi kejeglong. Berapa banyak yang Ustadz ceritakan, para suami enes sing kejeglong, kasar dengan istrinya, KDRT. Anda itu diciptakan jadi laki-laki bukan untuk ngamplengi istri gitu loh. Para laki-laki itu diciptakan untuk nyayangi istri. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan, kamu kalau nasihati istrimu itu dengan yang lembut. Kenapa? Karena istrimu itu ibaratnya kayak tulang rusuk. Loh, nek kowe nekat terus ya akhirnya ceklek gitu loh. Lah kok malah tok kampleng kan gitu. Ada seorang wanita pernah datang kepada saya, Bu. Minta nasihat, minta saran. Suaminya itu sayang, Bu, dengan istrinya. Saking sayangnya istrinya nggak boleh keluar rumah. Kalau suaminya pergi, rumahnya dikunci, kuncinya digowo gitu loh. Ada yang begitu. Minta saran, Ustadz gimana? Mau
Loh, lanjenengan begitu apa tidak berani ngendikan? Tidak berani. Walah, suami saya gualak banget kok. Ya, itu benar. Dan ini di dunia nyata itu loh gitu. Maka kalau kita sudah ngaji, ayo taslim dengan ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan taslim itu kita nanti enak, nyaman, bahagia. Ya kan? Para suami tidak egois, para suami tidak marah-marah, istri juga tahu kedudukan suaminya, tidak merendahkan suaminya, bekti, ngomongnya yang baik kepada suaminya, melayani. Enak no, daripada ribut gitu loh. Mau ngaji kok rumah tanggane ribut terus, malah jadi tontonan tonggone. Nah, jangan. Pengalaman, istri saya kan pernah menjadi pembina asrama waktu belum menikah dengan saya. Ketika sudah menikah dengan saya, menjadi pembina asrama lagi, kepala asrama putri itu sekitar 2,5 tahun lah gitu. Dari anak-anak yang ditangani oleh istri itu, anak-anak yang nakal itu berangkat dari rumah tangga yang tidak beres. Apakah bapak ibunya sedang bermasalah sehingga bercerai? Apakah rumah tangganya isinya marah-marah dan seterusnya? Ayo, kasihan anak-anak kita, kasihan generasi kita. Buatlah rumah kita nyaman. Buatlah rumah kita itu enak ditinggalin oleh kita, istri dan anak-anak kita. Gitu. Kalau itu nanti ngaji itu enak ya Wano. Ngaji berangkat bareng. Tidak peduli mangkate numpai kendaraan opo gitu kan ya. Mau kendaraan yang terbaru, mau kendaraan sing lawas, mau naik sepeda. Ketika kemudian dirasakan nyaman, enak, istri diboncengin, anak diboncengin depan 1, belakang 2, jadi berapa itu? 5. Sing nyawang susah, tapi sing lakoni bahagia. Loh, ya begitu. Sing lakoni ora masalah, genjot bapake kuat kok kowe sing nyawang malah mesake gitu kan ya. Ayo. Tapi enak gitu. Nah, maka iman itu nanti akan menghadapi tantangan dan kita diperintahkan oleh Allah untuk membuktikan iman kita. Ya. Ayo coba dibuka surat Ali Imran ayat 142. Quran surat Al Imran nomor surat 3 ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya. Allah membuat tantangan untuk kita, ya. Am hasibtum, bukan berarti Allah nggak ngerti. Allah tanya, apakah kamu mengira? Oh enggak ya Allah, bukan. Tapi ini tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau kamu cita-cita masuk jannahnya Allah, pingin nanti yaumil qiyamah masuk ke jannahnya Allah, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Notnya jihad apa? Notnya 147. Jihad dapat berarti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Pertama, jihad itu yang memang paling tinggi, paling mulia, ini qital, berperang untuk menegakkan dinullah yang dilakukan seperti Nabi dan para sahabat, ya, melindungi umat Islam. Terus memerangi hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, menata hawa nafsu, menata keinginan-keinginan tadi. Wanahan nafsa anil hawa, menahan keinginan-keinginan yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu bagian dari jihad. Terus mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Infak fi sabilillah. Kadang-kadang kita tidak bersyukur, kita sudah ngaji dalam kebersamaan. Ngaji ini sering infak. Loh, itu bagian dari kita pengen masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itu loh.
ketika kemudian ada seruan, ada ajakan, wah, masing-masing memotivasi diri kita. Ini kesempatan saya meraih ridhonya Allah, meraih jannahnya Allah. Kalau dalam bahasa kita, caper kita kepada Allah, cari perhatian dari Allah. Loh kok bisa? Loh, lah jannah itu miliknya siapa? Surga itu miliknya siapa? Miliknya Allah, bukan milik kita kok loh. Kita pengen ke sana, maka apa yang Allah perintahkan? Ayo. Gitu. Terus terakhir, memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. nah, ayo mencegah dari yang batil, mengajak kepada yang ma'ruf, dimulai dari diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Ayo jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak kita dari yang batil-batil, yang maksiat-maksiat. Kalau istri kita misalkan mau beli kudung dan kita lihat, wah ini kudungnya atau bajunya, pakaiannya termasuk dalam kategori tabaruj nih, ya, berpakaian tapi seperti telanjang nih, gitu loh. Ini padahal dilarang oleh Rasulullah. Bu, kudungnya jangan yang itu, bu, bajunya ya jangan yang itu kainnya terlalu tipis, itu terlalu ngepres, jangan. Saya tidak ridho kalau engkau masuk ke nerakanya Allah. Nah itu, ya. Jangan malah bangga, wah istri saya seksi. Oh, itu mendapat laknat dari Allah kok malah seneng kan begitu. Nah, Allah tantang kita untuk buktikan tuh kalau kamu iman, buktikan tuh kalau kamu pengen jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau nyantai-nyantai saja, jangan mau tidak mau berbuat, tapi cita-citanya tadi wa tamanna 'ala Allah. Wong hidupmu saja memperturutkan hawa nafsu, ya, pamer kekayaan, diajak ngaji nggak mau, sombong, kemaki. Dari mana mau pengen surganya Allah? Ya, apa yang kita ini dagangkan, tukarkan untuk jannahnya Allah ini itu. Maka jangan heran ketika Allah kemudian di surat Al-Hujurat ayat 15 itu katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Gitu. Jadi kalau kamu itu pengen imanmu sempurna, pengen digolongkan sebagai orang yang beriman sempurna, oh yakini Allah bahwa apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah janjikan itu benar. Nggak ada syak, nggak ada ragunya bahwa oh kita ini yang hidup ini pasti akan mengalami mati. Oh setelah mati itu nanti kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Oh hari kiamat itu ada. Oh matahari ada potensi terbit dari barat nanti suatu saat itu. Nggak ada ragunya. Kemudian tidak ragunya wujud. Nah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Baru kita dikatakan ulaika humus shodiqun. Itu orang yang benar imannya. Maka kita di majelis ini bersyukur, kita diajak untuk latihan membenarkan iman kita, diajak untuk berlatih jangan terperdaya pada kehidupan dunia. Jangan lupa bahwa kita ada saatnya kita meninggalkan dunia. Nah, kalau bisa meninggalkan dunia seperti contoh-contoh kita itu loh. Ya, Ustadz Emut itu kalau kita bicara apa namanya tour of duty-nya beliau, kalau bahasa tentara tour of duty ya, tugas-tugasnya beliau itu ngisi Bandung, ngisi Jakarta, ngisi Bali, ngisi Sumatera, Bangka Belitung. Kalau yang dekat nggak usah dihitung gitu ya. Luar biasa. Terus di dalam sabilillah sampai akhir hayat beliau kan gitu. Atau dulu kalau jenengan masih ingat Ustadz Sarjiman ya, beliau bagaimana? Kalau beliau setelah ngisi Fajar Hidayah, gitu. Ustadz Isanuddin dari Ngemolong setelah ngisi nafar tahun lalu, ya, ngisi nafar dalam keadaan sakit tetap berangkat, kebetulan ngisi di Tawangmangu. Jadi saya yang apa ya masih punya memori dengan beliau Ustadz Ihsan ketika saya ke Ngemolong, ayo tajak kan mana warung dijajake gitu. Habis dari warung, ayo ke rumah saya. Wis suwe ra tau ning omahku to, ning omah. Ke rumah saya itu biasanya kalau yang ke rumah saya bawain. Dikasih saya pohung. Singkong tahu ya. Masih sampai sekarang ingat. Lah,
Lah nanti saya harus kembalikan wadahnya ini, wis ora masalah, engko sok ben. Tok balik ini kapan-kapan. Sampai beliau meninggal belum saya kembali. Ya. Ini maka kebaikan orang-orang yang itu yang membuat kita iri. Orang-orang yang mendedikasikan tetap sampai akhir hayat beliau itu di sabilillah ini yang mari kita contoh, kita tiru, kita teladani begitu. Jangan buka kesempatan untuk setan masuk sehingga kita lupa lalai tidak berada di sabilillah. Gitu. Nah, alhamdulillah saya kabarkan ya, insya Allah bentar lagi Ramadan ya. Nah, Ramadan majelis kita punya kegiatan namanya nafar. Di sini dipakai mboten nih? Dipakai enggak? Pakai ya. Nah, biasanya yang nafar di sini tuh dari mana saja? Jakarta Raya. Yang dari jauh-jauh belum ya? Nah, Bapak-bapak ini semuanya sudah pernah berangkat nafar ini? Ayo, berapa persen biasanya yang berangkat nafar? Nah, besok para laki-laki itu berangkat nafar, ya nah. Nafar itu dimulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Jadi kalau dihitung-hitung berarti misalkan kita libur Sabtu berarti Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari. Bu, kalau ditinggal bapaknya 5 hari gimana Bu? Gimana Bu? Siap loh Bapak ya. Jadi jangan nanti alasan, wah istri saya nggak mau ditinggal. Oh istrinya siap ya. 5 hari nggak dibelanja gimana Bu? Gimana Bu? Kok hilang suaranya? Tabungannya masih cukup untuk 5 hari toh Bu? Oh cukup Pak, tenang aja Pak. Jadi Bapak para laki-laki ini siapkan 5 hari untuk nafar ya. Ikut keluar meninggalkan sejenak hartanya, meninggalkan sejenak rumahnya, meninggalkan sejenak istrinya, anaknya. Wah anak saya ngantar sekolah siapa nanti itu? Bu siap nggak Bu ngantar putranya sekolah? Hah? Wah, lah saya belum bisa naik motor, tinggal tek Grab, tek Gojek bisa. Ayo, latihan kita tinggalkan sebentar yang kita yakin bahwa nanti ada masanya kita tinggalkan selamanya. Ini baru 5 hari, nanti selamanya Bu ditinggal. Betul dunia itu begitu. Ini ternyata sudah ayat Allah sangat jelas ini pada kita itu. Nah ketika kita meninggal dalam sabilillah, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kebahagiaan itu ya. Dan itu peluang-peluang itu di majelis-majelis ini kita lihat banyak begitu loh ya. Ayo 5 hari insya Allah ada 4 materi yang kita siapkan ya. Nanti dimulai Maret tanggal 22 periode 1. Masih ada sekitar berapa 17-an hari dipikir itu kan, diatur, ditata, disiapkan mau ngambil periode 1, periode 2 atau periode 3 silahkan boleh. Dan tidak hanya misalkan oh saya ini Jakarta mana ini? Jakarta Barat, saya ke Tangerang, saya ke Pondok Cabe. Enggak, boleh sekarang misalkan pengen ngerasain saya mau ke Bangkinang, Riau, saya mau ke Dumai, saya mau ke Lampung, saya mau Sumatera Utara, boleh. Wong duitnya banyak gitu kan ya. Saya bisa. Nah ini kan kesempatan. Bapak-bapak kan duitnya banyak, mau piknik kemana ya? Nah piknik nafar sana. Ya, tengok saudara-saudara kita yang di sana, Bapak, Ibu. Di sini wah nyaman rumah-rumah, di sana hutan-hutan gitu kan ya. Saya terakhir mengantar Ustadz ke daerah Muko-Muko. Muko-Muko mana itu? Bengkulu. Kami berangkat dari Solo jam 7 pagi. Naik pesawat. Dari Jakarta sampai Bengkulu naik pesawat. Dari Bengkulu sampai Muko-Muko. Darat. Berangkat jam 7 sampai di sana jam 2 dini hari. Ayo, saudara kita di sana ada sekitar hampir 200 juga yang ngaji di Muko-Muko perwakilan itu. Dari Bandara Bengkulu ke perwakilan Muko-Muko 7 jam ya, karena pulangnya saya berangkat jam 1 sampai di bandara jam 8 pagi. Jalannya begini Pak, pinggir menyusuri pantai barat Sumatera
Nah, saya akan nganter ustadz yang akan mengisi ke sana. Saya duduk di sini, ustadz saya di sini. Bisa bila jam 12 malam perutnya sudah nggak kuat. Apa yang dimakan keluarin lagi. Mabuk. Gimana Tat? Gimana? Wah, enggak apa-apa. Udah, tapi kalau ada ruang makan yang buka, berhenti dulu, minum, ganti pakaian, ganti baju gitu. Ya, pulangnya juga sama, pulang dari muka-muka ke bandara. Tolong berhenti pinggir dulu, nah, minggir keluar. Aduh, ini gimana ini, terus porai gitu. Udah balik sampai Solo, gimana Ustaz? Bulan depan berangkat lagi ya? Berangkat. Alhamdulillah. Mingguan tak suruh berangkat sendiri mingguan depan. Bapak di sana masih banyak, kita yang di situ, di tengah-tengah kebun sawit, ya. Apalagi kalau mau nanti ke Sulawesinan sana, gitu kan ya. Insya Allah kita punya saudara di sana Pak. Sulawesi yang terakhir ditinjau itu di kota Mobagu, Manado ke sana ya, berapa 8-10 jam gitu katanya. Yang ada namanya Pasar Tomohon, tahu? Pasar yang ning kono ketek yo enek, yang sudah itu udah pasar kayak di Wuhan sana gitu kan ada. Gitu. Ya. Nah, maka ayo dipikir, disiapkan, yang perlu izin yang rancang-rancang ya, deketi kepalanya, deketi atasannya dulu. Pak, mau matur apa? Puasa itu kan bulan ibadah loh. Nah, itu toh ngerayu dulu, nanti ibadah. Nah, bulan puasa saya kerjaannya tak selesaiin dulu, nanti saya mau izin ya. Mau apa? Mau tadi tolabul ilmi. Oh, ada materi dan silaturahim dengan saudara saya yang di sana-sana. Nah, kalau punya jatah cuti diambil untuk nafar. Nah, begitu. Sebagai bagian ikhtiar kita, kesungguhan kita untuk taat kepada Allah. Sebagai bagian dari pembuktian iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnul khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khotimah, jauhkanlah kami dari su'ul khotimah. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, ayo bareng-bareng bersama-sama kita meraih ridhonya, meraih cinta, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan sekian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.